Selamat siang, Dok. Dok, Selamat siang Mbak Mona. selamat siang. Apa kabar, Dok? Baik ya? Sehat? Alhamdulillah. Dokter Lula Kamal, sebelum kita membahas mitos vaksin nih, karena kan sebagai seorang ibu juga, saya juga sering mendengar ya beragam macam mitos terkait vaksin. Bisa dijelaskan dulu, Dok, apa itu vaksin? Oke. Vaksin sendiri adalah bahan atau zat antigenik yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan tujuan adalah menstimulasi kekebalan tubuh kita sendiri, imunitas tubuh kita terhadap suatu jenis penyakit. Vaksin sendiri nih isinya bisa macam-macam, dari mulai virus yang dilemahkan, bakteri yang sudah dimatikan, bagian dari bakteri, atau lebih jauh lagi gitu ya, misalkan toksin atau racun dari sesuatu jenis kuman yang memang dimasukkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit tertentu. Kalau ditanyakan vaksin aman tidak? Aman. Kalau biasa ke posyandu, biasa kemudian dapat imunisasi buat anaknya, ini vaksin aman sekali ya. Kalau ada efek samping ada mungkin tapi minimal. Misalkan kayak bengkak di tempat suntikan, kemudian ada demam atau sakit di tempat suntikannya. Tapi pada dasarnya efek sampingnya ini minimalis dibandingkan bahwa kegunaan si vaksin ini jauh lebih penting karena membuat tubuh kita kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Tapi, Dok, ada sejumlah kepercayaan di masyarakat kita nih. Kalau anak kecil, khususnya bayi atau balita, ini tidak boleh divaksin karena ada resikonya. Bagaimana penjelasannya, Dok? Iya. Jadi kalau bicara mengenai mitos memang cukup banyak. Walaupun sebetulnya kalau di masyarakat Indonesia mereka sudah mesra lah dengan yang namanya vaksinasi atau imunisasi. Ini lebih besarnya lagi namanya imunisasi ya. Tapi pada dasarnya adalah beberapa yang mengatakan bahwa ini itu berhubungan negatif dengan vaksin. Ingat bahwa sebetulnya vaksin ini sudah lama dan vaksin ini untuk mendapatkan satu vaksin ini perjalanannya panjang, jadi pasti aman. Kemudian apa sih yang dikejar dari vaksin ini adalah kekebalan dari tubuh kita sendiri. Kalau bicara mengenai anak, sebetulnya anak ada waktu-waktu di mana kita harus memberikan si vaksin. Waktu itu pada dasarnya adalah makin muda, makin baik. Kekebalannya akan dibawa sampai dia dewasa. Ada kekebalan yang memang harus kemudian diperbarui, jadi ada yang namanya booster untuk vaksinasi ini. Ada juga yang cuma sekali suntik untuk dibawa ke selalu sampai seumur hidup. Misalkan yang paling panjang barangkali ya jaraknya kita ambil barangkali BCG. BCG kan sudah nempel di kepala kita, oh iya TBC. Kita termasuk negara yang TBC-nya masih tinggi. Walaupun katakan bahwa vaksinasi kita lumayan sebetulnya untuk BCG ini, tapi tetap saja ternyata tidak 100%. Bahwa kemudian kita akan memberikan kekebalan pada satu penyakit, Gedein betul. dong audionya, nggak kedengeran memang gue. belum tentu 100%. Kekebalan yang 90% akan menyebabkan kemudian si anak masih tetap sakit. Betul, tapi kalaupun sakit, sakitnya akan ringan. Ingat, imunisasi atau vaksinasi tidak mungkin memberikan 100% full gitu ya. Tapi 1% atau 10% yang sedikit ini, kalaupun kita sakit, kita akan sakitnya ringan. Penyakit kalau ringan itu dengan sendirinya lebih mudah diobati daripada kemudian yang sedang atau berat. Oh, justru vaksin itu lebih bagus kalau diberikan di usia dini ya, Dok ya. Nah, tapi ada mitos juga nih kalau vaksin itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang zaman ini makin banyak dialami atau diderita oleh anak kecil seperti autisme. Itu bagaimana penjelasannya, Dok? Ini kebetulannya saya merupakan duta dari Yayasan Empati, Masyarakat Peduli Autisme. Memang saya cukup lama ya di Yayasan Empati, kita bergelut dengan orang-orang, anak-anak dengan penyandang autisme ini. Jadi pada dasarnya kalau bicara autisme ini kita bicara mengenai faktor yang banyak sekali. Jadi bukan cuma satu faktor dan kemudian ditunjuk bahwa itu faktornya adalah imunisasi MMR biasanya yang berhubungan ya. Di tahun 2002 ada penelitian di Denmark yang sudah menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya vaksinasi MMR ini dengan kemudian kejadian autisme. Memang pada dasarnya ini sudah diluruskan dan memang tidak berhubungan. Yang paling penting di sini ada imunisasi MMR yang sangat penting, yang kalau kemudian anaknya sakit dan kena penyakit tersebut bisa menyebabkan kematian. Jadi kita harus menimbang betul-betul bahwa dan ini sudah dibuktikan, penelitian menunjukkan tidak berhubungan. Tapi, Dok, zaman dulu kan manusia belum kenal yang namanya vaksin nih, tapi umurnya lebih panjang. Betul. Nah, lalu kenapa sekarang harus divaksin? Sepenting apa, Dok? Nah, jadi begini, kalau melihat bahwa kenapa manusia umurnya lebih panjang, kita nggak bisa ngomong cuma satu masalah sebetulnya. Kita mesti tanya lebih jauh, bagaimana pola hidupnya? Dia bergerak nggak? Kalau sekarang semua tuh digital, kita nggak bergerak loh pada dasarnya. Yang kedua, bagaimana polusi keadaan lingkungan sebelumnya? Yang lebih jauh lagi pada dasarnya adalah
datanya seperti apa, benar lebih panjang ceritanya. Lingkungan yang berubah ya, yang namanya global warming dan lain-lain menyebabkan penyakit yang jadi lebih banyak lagi. Mungkin masih ingat mengenai flu burung yang harusnya di binatang kok pindah ke manusia. Salah satunya berhubungan dengan yang namanya perubahan cuaca, perubahan lingkungan karena ulah manusia juga. Jadi cerita bahwa orang nggak divaksin zaman dulu tapi umurnya panjang, ceritanya akan panjang sekali, tidak langsung berhubungan dengan vaksinasi. Oke, jadi di tengah pandemi ini dok, sepenting apa nantinya warga harus divaksin vaksin COVID-19? Iya, kita mesti bercerita bahwa sebetulnya nanti kita kalau bicara vaksin, pertama kali yang paling penting di kepala dimasukkan adalah bahwa percaya kepada pemerintah, vaksinasi ini akan berjalan kalau vaksinnya sudah dibuktikan benar-benar aman dan kemudian juga halal. Ada Badan POM, ada Kementerian Agama, kemudian juga ada MUI yang akan memastikan bahwa pasti aman dan pasti halal dulu, baru kemudian nanti akan dilakukan yang namanya vaksinasi. Itu harus dipercaya dulu. Pemerintah akan memberikan yang terbaik ya, dan yang paling aman buat kita. Selanjutnya, kita harus mengerti bahwa kalau kita divaksin atau seseorang divaksin itu, ini akan melindungi dirinya terhadap COVID-19 dan juga akan melindungi orang lain yang tidak mungkin divaksin. Ada yang nggak bisa divaksin? Ada. Orang yang berhubungan dengan penyakit medisnya, orang yang barangkali berhubungan dengan usianya. Berarti di sini kita harus menjaga bahwa kita akan melindungi bukan cuma diri sendiri, tapi melindungi seluruh negara berhubungan sama herd immunity. Mungkin udah sering dengar ya barangkali ya, imunitas kelompok tersebut. Jadi sekarang kalau bicara penting atau tidak penting, dan pentingnya itu adalah kalau kita sebagian besar kemudian divaksinasi. Tapi yang paling penting lagi bahwa kita tidak akan memulai vaksinasi sebelum kita yakin aman dan halal. Ini pemerintah yang akan meyakinkan. Ada Badan POM, ada Kementerian Agama, dan ada MUI yang akan jalan terus. Diingat juga bahwa sebelum era vaksinasi, yang namanya campak saja bisa menyebabkan kematian banyak sekali pada anak-anak. Jadi kalau kita bicara data, sama-sama mesti bicara data. Jadi kalau kita mengatakan bahwa tapi anak-anak sehat-sehat saja, mesti dilihat lebih jauh datanya seperti apa. Sebelum era vaksinasi, campak saja, baru satu loh, campak saja. Ini bahwa kematian pada anak-anak karena campak itu tinggi sekali. Nah sekarang ada vaksinasi campak, ada rotavirus, ada banyak lagi yang kemudian membantu kita untuk survive. Anak-anak kita ini bisa kemudian sampai dewasa dalam keadaan sehat. Ingat, kadang-kadang walaupun barangkali tidak fatal, tidak menyebabkan kematian, tapi bisa menyebabkan kecacatan yang total. Bahwa si anak tersebut misalkan kayak polio, cacat total misalkan, atau campak, atau rotavirus. Keadaannya tidak sempurna. Yang kita inginkan di sini adalah bagaimana generasi muda kita bisa tumbuh sempurna begitu ya, karena kita masuk ke dalam bonus demografi. Dr. Lula, saat ini ada jutaan masyarakat Indonesia yang menunggu-nunggu kehadiran vaksin COVID-19. Sampai vaksin ini ada, apa yang harus kita lakukan, dok? Nah, ini penting sekali dan memang harus digarisbawahi bahwa sampai vaksin tersebut disuntikan kepada kita, sampai kemudian barangkali kita punya yang namanya kekebalan kelompok tersebut, yang harus kita kerjakan saat ini adalah tetap mematuhi, ingat pesan Ibu, protokol kesehatan 3M. Dari menggunakan masker, kemudian menjaga jarak ya, menghindari kerumunan, dan yang terakhir mencuci tangan pakai sabun. Tidak memegang area wajah kalau kita tidak yakin bahwa tangan kita benar-benar bersih. Protokol kesehatan ini yang membantu kita sampai nanti saatnya kita divaksinasi. Ingat, vaksinasi kalaupun sudah hadir, ada yang namanya skala prioritas. Mungkin kita bukan di prioritas awal, kalau begitu siap-siap. 6 bulan ke depan, pegangan kita yang paling penting adalah protokol kesehatan. Ada juga yang menanyakan, setelah disuntik kita langsung buka masker? Tidak juga, kita akan tetap menggunakan protokol kesehatan sampai kemudian dinyatakan benar-benar aman dan kita bisa sama-sama kemudian membuka masker bersama. Baik, terima kasih untuk informasinya dan juga waktunya Dr. Lula Kamal. Mudah-mudahan informasi tadi bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, khususnya pemirsa RTV terkait vaksin dan juga vaksin COVID-19. Terima kasih dan selamat siang.